Desa Pecatu merupakan desa wisata yang berlokasi di ujung selatan Pulau Bali. Sebagai daerah tujuan wisata, Desa Pecatu sangat memperhatikan kebersihan wilayahnya. Kali ini, tim EM Indonesia akan mengunjungi pengolahan sampah menjadi pupuk dengan menggunakan fermentor EM4 di Desa Pecatu. Salam organik dan lestari dengan teknologi EM, efektif mikroorganisme. Kita sedang berada di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang sudah menerapkan pengelolaan sampah organik dengan teknologi EM, efektif mikroorganisme. Sekarang kita akan ke dalam menanyakan lebih lanjut dengan Bapak Perbekel Desa Pecatu untuk mengenai pengelolaan sampah organik dengan teknologi EM. Mari kita ke dalam. Kami dari tim EM Indonesia, M4 Pak ya, di Indonesia lebih dikenal dengan M4, efektif mikroorganisme. Jadi kami tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pengelolaan khususnya untuk lingkungan, jadi sampah organik ini di Desa Pecatu. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Pertama, saya menyampaikan selamat datang di Pecatu Pak. Ya. Ini kunjungan yang sangat terhormat bagi kami karena kita dalam rangka membangun sinergi penanganan sampah tentu kita harus bisa melibatkan banyak pihak. Itu satu. Kemudian kedua, terkait dengan apa yang Pak sampaikan tadi, penanganan sampah di Pecatu kita sesungguhnya sudah mulai berjalan sejak tahun 2017. Ya. Jauh sebelum ribut-ribut masalah penutupan apa namanya yang di TPA Suwung itu. Ya. Jadi ketika TPA Suwung itu ditutup, Ya. Pecatu tenang-tenang saja dalam hal penanganan sampah. Ya. Karena kita sudah punya sistem tata kelola sampah di Pecatu. Nah, berkaitan dengan itu, upaya-upaya yang sudah kita lakukan jelas kita mengacu kepada peraturan yang ada. Jadi ada penanganan sampah dan ada pengurangannya. Dalam rangka penanganan di situ kita ada pengangkutan, pemilahan dan sebagainya. Ya. Bagaimana kemudian sampah yang kita terima selanjutnya bisa kita olah menjadi material yang bernilai ekonomi. Sehingga kita konsep tentang sampah menjadi berkah itu memang kita selalu kita slogan itu selalu kita pakai. Khusus untuk sampah organik, ya. Karena kita bicara masalah EM4, efektif mikroorganisme, ya. Tentu kita bicaranya sampah organik. Di situ sampah organik sudah kita tangani, kita olah menjadi pupuk, ya. Menjadi pupuk organik, menjadi kompos itulah. Ya. Maaf, jadi kalau saya bilang pupuk mungkin belum resmi pupuk karena label pupuk itu kan harus ada izin. Betul. Edarnya, ya. Jadi kita sebut saja kompos itulah. Ya. Terkait dengan proses dari sampah organik datang, kita sudah ada mesinnya, ada mesin pencacah, ada mesin serinder, ada mesin penghalus. Jadi kita satu set mesin itu sesungguhnya di situ ada dua. Ada mesin pencacah dulu menjadi pecahan yang agak lebih kecil-kecil. Setelah itu baru masuk mesin penghalus. Ya. Dari mesin penghalus baru masuk ke proses pengomposan. Nah, ketika proses pengomposan di situlah kemudian ada perlakuan yang kita berikan. Salah satunya menggunakan yang namanya EM4 ini. EM4 ini dalam pandangan kami memang efektif untuk kita mempercepat proses fermentasi. Jadi sekali lagi kita dalam rangka membuat kompos ini atau pupuk organik ini, konsepnya kita adalah fermentasi, bukan pembusukan. Jadi pembusukan sama fermentasi beda jauh. Jadi yang kita dorong itu adalah proses fermentasi dengan menggunakan salah satu bioaktivatornya itu adalah di EM4. Nah itu yang sudah kami jalankan Pak. Nanti lebih lanjut terkait dengan apa yang sudah kami lakukan barangkali bisa ditinjau di lapangan atau mungkin ada hal-hal lain yang barangkali Pak ingin tanyakan kepada kami di sini, silakan dulu. Ya, terima kasih. Tadi panjang lebar sudah dijelaskan mengenai pengelolaan sampah yang berbasis organik ya.
sehingga menghasilkan produk yang ya masih disebut kompos Pak ya. Tapi kalau kami pengelolaan sampah dengan menggunakan sudah teknologi namanya EM, itu kita sebut namanya bokasi Pak. Jadi bahan organik yang sudah kaya akan sumber kehidupan. Nah, sekarang kita ingin lebih mengerucut lagi apa kelebihan penerapan teknologi EM itu di pengelolaan sampah organik Pak. Selain proses fermentasi sehingga lebih cepat jadi komposnya itu, mungkin ada kelebihan lain dari teknologi EM4 Pak. Baik Pak, pengalaman kami, jadi jujur aja dalam rangka penanganan sampah kami di Pecatu ini jujur kita tidak punya pengalaman apa-apa sebelumnya. Semua kita belajar dari tempat yang kita lakukan, apa yang kurang kita evaluasi, apa yang sudah bagus kita tetap pertahankan, itu satu. Nah, terkait dengan proses pembuatan kompos ini, awalnya dalam satu bak kompos itu karena kita tidak tahu proses yang sesungguhnya, itu bisa sampai sekitar 3 minggu 4 minggu baru kita bisa panen. Tetapi dengan perlakuan adanya EM4 ini, kita bisa memanen itu dalam waktu 2 minggu sudah kita bisa panen. Jadi dari sisi waktu, kalau satu bak itu anggaplah misalkan sekali panen itu kita bisa sampai 100 kilo misalkan. Nah itu dalam awalnya kita dalam waktu 3 minggu 4 minggu baru kita menghasilkan 100 kilo, tetapi dengan EM4 sekarang kita kan bisa percepat, 2 minggu itu sudah bisa kita panen, bahkan bisa lebih, bisa kurang dari 2 minggu, 10 hari itu sudah bisa kita panen, sehingga dari sisi produksi kita bisa tingkatkan. Jadi secara ekonomi di situ yang bisa kita lihat, produksi kita bisa percepat Pak, itu kira-kira. Ya, tadi disampaikan oleh Bapak mengenai proses fermentasi sehingga bisa lebih cepat ya waktunya, jadi kurang lebih seminggu lebih cepat Pak ya dari yang biasanya dilakukan. Kemudian kami tanyakan lagi mengenai bau Pak. Dengan teknologi yang biasanya sampah kan dikenal atau identik dengan bau ya, aroma yang tidak sedap karena prosesnya di sana ada H2S, mercaptan dan sebagainya sehingga menimbulkan aroma bau yang tidak sedap. Tapi dengan teknologi EM bagaimana Pak? Pertama terkait dengan proses pengomposan. Di situ proses pengomposan seperti saya katakan tadi, kita akan berjalan kira-kira sekitar 2 minggu sudah bisa kita panen. Di situ tidak ada bau sama sekali Pak. Itu satu. Kemudian yang kedua juga sampah residu. Nah ini jujur aja kita masih menjadi persoalan terkait dengan sampah residu kita, karena kita tidak memindahkan sampah residu itu ke tempat lain Pak. Kita punya semacam tempat yang dulunya itu bekas galian C. Jadi semua sampah-sampah residu itu kita masukkan di situ dulu. Kita masukkan ke situ, tapi kita berikan perlakuan juga Pak. Bukan kita masukkan begitu saja, kita berikan perlakuan. Jadi di situ biasanya kita semprot dulu dengan EM4. Setelah itu baru kita masukkan ke lubang itu. Satu, memang bisa kita menekan bau. Jadi boleh dikatakan tempat sampah kita di situ walaupun sampah yang kadang-kadang identik dengan bau, jujur aja kita tidak ada bau. Bau sampah loh ya, bau sampah. Tetapi kalau kemudian ada dari proses penumpukan residu itu kemudian ada muncul gas metan dari bawah, ya itu saya kira wajar aja. Karena itu prosesnya kan alamiah. Dan itu perlu waktu lama proses memunculkan gas metan itu. Tetapi dalam kesehariannya yang perlu saya sampaikan, bau sampah itu boleh dikatakan tidak ada, karena kita sudah berikan perlakuan untuk menekan bau sampah yang ada, sehingga di situ sungguhnya bukan pembusukan juga sih sebenarnya, tapi ada fermentasi yang secara alami akan terjadi karena di situ ada E4. Nah itu kira-kira Pak. Ya, terima kasih banyak sudah disampaikan tadi. Jadi bagaimana penerapan teknologi EM di pengelolaan sampah organiknya. Jadi bisa 3 poin ya. Saya 1 poin lagi saya tambahkan. Jadi pertama adalah dengan proses perubahan dari proses pembusukan menjadi proses fermentasi sehingga lebih cepat untuk menjadi kompos atau menjadi bokasi. Kemudian kedua adalah bisa mengatasi bau atau limbah aroma yang tidak sedap Pak ya, sehingga bisa ditekan. Yang ketiga juga bisa dilihat secara virtual di lapangan bahwa bisa menekan serangga Pak. Jadi serangga, lalat dan sebagainya yang menyebabkan hama dan penyakit. Demikian dapat kami sampaikan bagaimana keunggulan teknologi EM limbah di penerapan sampah organik. Sekian dan terima kasih.
Organik dan Lestari. Sekarang kita berada di TPS 3R di Desa Pecatu bersama dengan Pak Mekel, Pak Karyana, kita mengetahui lebih banyak mengenai BUMDes ya Pak ya, mengenai pengelolaan sampah organiknya. Mari Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bahwa hari ini saya merasa berbahagia karena diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan beberapa hal terkait masalah kondisi badan usaha yang kita miliki, Ya. badan usaha BUMDes milik Desa Pecatu Catu Kuera Sedana. Perlu diketahui bahwa Catu Kuera Sedana ini salah satu BUMDes yang bergerak dalam bidang salah satu unitnya adalah pengolahan sampah. Pengelolaan sampah. Kita berdiri pada tahun 2017, menggayung bersambut dengan kondisi itu, terus kita laksanakan salah satu pengolahan sampah inilah yang menjadi utama. Ya. Terus yang menjadi domain daripada kita di BUMDes ini adalah rangka pengolahan sampah. Ini betul-betul kehadiran daripada BUMDes ini, khususnya dalam rangka pengolahan sampah, khususnya sampah organik ini, betul-betul memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kita. Saya di Pecatu khususnya. Karena jujur bahwa ketika hadirnya BUMDes ini dalam pengolahan sampah, saya mungkin satu-satu desa yang tidak dapat surat dalam rangka penutupan sarwa kita yang ada di Provinsi Bali. Karena kita sudah siap dari itu, sudah siap. Terus terkait masalah pengolahan sampah, khususnya pupuk organik ini yang salah satu unit usaha yang dihasilkan oleh BUMDes tersebut, bahwa sangat bermanfaat karena satu, bahwa dari pupuk organik ini kita bisa bekerja sama dengan para petani. Dari para petani, kedua para pemilik usaha, hotel-hotel yang ada di wilayah Pecatu, sehingga kita bersinergi dalam rangka pemanfaatan hasil pengolahan pupuk organik ini. Karena seperti ketahui bahwa hotel berlangganan sampah dengan kita, hotel juga mengambil pupuk organik yang dipakai dalam kebutuhan mereka untuk di gardennya di hotel. Maka dari ini harapan kita ke depan bahwa hal ini akan terus kita lakukan dalam rangka penyempurnaan sehingga betul-betul peran daripada BUMDes dalam rangka pengolahan sampah ini akan betul-betul menjadi sesuatu yang sempurna bagi kami. Apalagi kami di Pecatu merupakan salah satu desa pariwisata. Hal ini menjadi harga mati bagi kami untuk kami tetap pertahankan. Ya. Terima kasih banyak. Tadi Bapak Lurah sudah menyampaikan bagaimana pengelolaan sampah BUMDes ini dengan teknologi EM, Pak ya. Tentunya bagaimana sampah organik kemudian dipilah bisa menjadi pupuk kompos, kemudian kembali ke masyarakat dan semuanya menjadi lestari ya, untuk alam yang lestari, terutama karena Desa Pecatu adalah desa wisata. Jadi desa ini bisa menjadi sebagai bahan percontohan Pak ya, untuk desa-desa yang lain, sehingga bisa meniru bagaimana bisa mengelola sampahnya untuk ramah lingkungan dan mesra terhadap alam. Jadi ekosistem menjadi lestari. Sukses semua Pak atas waktunya. Demikian info dari kami, terima kasih. Sekarang saya ada di depan Bapak Yudis dari BUMDes Pak ya. Jadi kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana pengelolaan sampah TPS 3R yang sedang dimasyarakatkan di Pulau Bali ini. Pengelolaannya di Desa Pecatu bisa menjadi percontohan. Kita akan mengetahui lebih detail cara penanganan sampah dari awal datangnya Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Nah, untuk pengelolaan sampah di Pecatu, kita berbasis pemilah itu sudah mulai di masyarakat atau di pelanggan itu. Nah, pagi itu kita angkut sampahnya. Nah, sampai di sini kita proses finalisasi pemilahan tetap ada di sini. Artinya mana yang memang salah mereka pemilah kita selesaikan di sini. Nanti untuk yang organik kita cacah di sana di mesin itu. Nah, terus untuk yang non-organik kita juga pisahin karena kita akan proses itu artinya di pengepul. Nah, untuk yang non-organik itu apakah ada yang dijual atau semua dikumpulkan di sini? Untuk yang organik, non-organik kita jual untuk pengepul itu. Memang ada juga yang kita kerjasama di proses di tempat lain dengan pabrik itu. Nah, untuk yang khusus untuk yang organik kita cacah dulu di sini. Setelah dicacah nanti kita fermentasi selama kurang lebih 3 minggu sampai 4 minggu 30 hari itu. Setelah itu difermentasi dengan apa Pak? Selama ini kita fermentasinya sekarang ini pakai M4 dari Pak Oles itu. Nah itu, itu ternyata itu menyebabkan kita lebih cepat dan juga baunya juga tidak ada sekarang beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah tapi kita M4-nya memang kita pemroses itu kan 1 bulan, hampir 1 bulan. Nah itu setelah itu kita ayak. Setelah kita ayak di sini baru kita masukkan ke dalam kantong. Nah itulah kita juga hanya masyarakat di sini juga yang memanfaatkan itu pelanggan-pelanggan kita. Karena artinya
sampah itu kita proses di sini, pemanfaatan juga kembali ke mereka. Nah, Ya, jadi pengelolaan sampah organik ini yang berasal dari masyarakat atau dari hotel juga Pak ya, itu sudah diterapkan teknologi EM, kemudian sudah dikemas, kemudian bisa kembali ke masyarakat lagi sehingga pencemaran bisa dikurangi dan minimalisir. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kita closing Pak? Sekarang kan mudah-mudahan sih masyarakat itu kan semakin sadar. Ya. Nah, saya berharap sih ke depannya itu mudah-mudahan kalau untuk yang organik ini mereka bisa memanfaatkan sendiri di rumahnya, artinya tidak usah lagi sampai ke sini, sehingga itu pun akan semakin mengajarkan masyarakat itu bahwa sampah itu akan habis di tempat mereka sendiri. Itu harapan saya. Ya, Pak Yudis tadi sudah sampaikan mengenai penerapan EM di sampah organiknya sudah menjadi pupuk. Kemudian kelanjutannya, apakah sudah dilakukan percobaan atau penelitian atau dalam bentuk rumah kaca, bokasi atau pupuk ini sudah diterapkan? Kita untuk yang pupuk ini kita sudah punya Pak ya. Kita juga di belakang bikin percontohan perkebunan seperti itu tuh, gitu loh. Sehingga artinya pupuk organik ini kita sudah langsung implementasikan secara nyata, dan ini juga yang menjadi contoh setiap pelanggan yang mau survei ke sini bahwa sampah itu memang sudah diproses menjadi pupuk organik, sehingga dari hasil-hasil itu ada beberapa customer langsung memang mereka beli sendiri bahwa memang benar ini, malah itu bisa dimakan langsung karena itu adalah organik, murni organik, kita tidak pakai pestisida. Ya. Ya, terima kasih. Tadi kami dari EM juga sudah meninjau ke lapangan dan di situ ada tanaman selada, kemudian ada tanaman terong, ada pare, ada cabai, dan hasilnya betul-betul memuaskan dan kesuburannya bagus Pak ya. Terus kemudian terongnya juga bagus, kemudian cabainya juga. Jadi sudah nyata penerapan EM di pupuk dan menghasilkan kualitas yang bagus untuk pertanian yang organik dan lestari. Sekian dan terima kasih dari kami.